Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepatnya hari ini Selasa tanggal 22 Juni tahun 2001 pukul 5:01. Mari kita lanjutkan kajian kita masih di majelis yang keempat. Saudaraku, carilah yang memberi nikmat. Jangan hanya mencari nikmat. Sekali lagi, saudaraku, carilah yang memberi nikmat. Jangan hanya mencari nikmat. Apa sesungguhnya yang dimaksud di sini? Sungguh tanpa pertolongan dan bimbingan Allah di dalam kita mengkaji kitab Fathur Rabbani ini atau menjadi kekasih Allah ini tentu sulit untuk bisa difahami. Untuk itu mari sama-sama kita mohon kepada Allah untuk diberi bisa memahami, juga diberi kemampuan untuk bisa menerapkan apa yang Allah fahamkan atas kita. Apa sih yang dimaksud dengan carilah yang memberi nikmat, jangan hanya mencari nikmat? Di sini sebenarnya mengarah kepada agar kita berhenti mencari nikmat. Karena pengertian yang dimaksud adalah pada saat kita mencari nikmat, otomatis karena pemilik nikmat itu, penguasa nikmat itu adalah Allah, maka berarti kita akan terus senantiasa meminta, kepada Allah. Yang seharusnya yang kita minta kepada Allah itu adalah Rabbana dzullamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seharusnya yang kita minta itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seharusnya yang kita minta itu adalah Rabbana anzilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tapi kenapa kemudian kita membatasi diri meminta kepada Allah? Hanya meminta nikmat yang sebenarnya nikmat-nikmat yang Allah janjikan itu pasti dipenuhi oleh Allah. Maka di mana sesungguhnya letak iman kita kalau kita masih saja meminta nikmat, meminta rizki, meminta subhanallah. Persamaan dari meminta nikmat atau rizki kepada Allah itu sama artinya kita masih belum mengimani dengan benar kepada Allah itu. Sehingga bisa diartikan kita masih mencari dan meminta kesenangan. Kenapa di situ kemudian difahami sebagai sebuah kesenangan? Karena apa? Berstandarkan pada keinginan diri. Padahal kalau kita mengimani Allah, di dalam Allah memberi itu pastinya yang terbaik. Pastinya di dalamnya juga ada yang menyertai setiap pemberian Allah itu keberkahan. Artinya
Allah bukan hanya memberi kepada kita apapun yang menjadi kebutuhan kita, tapi Allah juga memberikan perlindungan, bimbingan, cara bagaimana kemudian kita diberi mampu untuk memberkahkan karunia-Nya itu, memanfaatkan karunia-Nya itu dengan baik dan benar. Dan itu sudah. Setiap saat Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Tapi kenapa kemudian kita masih hanya meminta kesenangan belaka? Maka tepatlah kalau kemudian di sini diingatkan, carilah yang memberi nikmat dan jangan hanya mencari nikmat. Sekali lagi, iman kita sebagai pertaruhannya. Kalau kita masih saja meminta untuk mendapatkan kesenangan, karena meminta kesenangan kita itu berarti kita merasa lebih tahu dari Allah bahwa yang terbaik untuk aku dapatkan adalah apa yang aku minta. Tapi bagi hamba Allah yang betul-betul sudah mengenal Allah, kemudian dicintai, dikasihi oleh Allah, tidak berani meminta itu, enggak berani. Sungguh enggak berani. Kenapa enggak berani? Ya tadi itu. Bagaimana mungkin aku meminta, wong sebelum minta aja sudah diberi. Bagaimana mungkin aku melakukan pengabdian kepada Allah ini dengan maksud supaya diberi. Aku tidak melakukan pengabdian aja juga diberi oleh Allah. Maka kalau kita belum betul-betul mengenal Allah, tentu saja kita akan berhenti kepada hanya sebatas selalu saja mencari nikmat. Yang mestinya kita lakukan adalah mencari pemberi nikmat. Itulah saudaraku penjelasan dari majelis keempat kita berkenaan dengan carilah yang memberi nikmat, jangan hanya mencari nikmat. Di sini kita lanjutkan. Di sini untuk mencari yang maha memberi nikmat itu ada 3 hal yang dianjurkan dalam kitab ini. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Allah lah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Maka Allah pula lah yang mengadakan segala sesuatu itu. Sehingga kita harus senantiasa selalu mengingat maut atau kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Maka jika kita memiliki 3 hal tersebut, kerajaan akan datang kepada kita. Dengan mengingat maut, maka zuhud kita akan senantiasa terjaga dan selalu benar.
Dengan bersabar, kita akan berhasil memperoleh apa yang kita inginkan dari Allah. Dan ini yang terpenting, dengan tawakal, segala sesuatu akan keluar dari hati kita. Ingat, dengan tawakal hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan keluar dari hati kita. Dan dengan tawakal pula, tentu saja tawakal yang benar, karena ilmunya banyak tentang tawakal itu. Maka dengan tawakal yang benar, kita akan berhubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, dunia dan akhirat. Dan segala sesuatu selain Dia akan tunduk kepadamu, kemudian akan menghampirimu dari segala penjuru. Demikian pula perlindungan dan penjagaan Allah akan senantiasa menjaga kita dari segala arah. Tidak ada jalan bagi satu makhluk pun yang hendak menyakiti kita. Segala arah tertutup, semua pintu terkunci. Jika demikian, engkau termasuk orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Surat Al-Isra ayat 65. Itu saja yang bisa kami jelaskan, dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah ini.